Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, semua kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kenikmatan yang luar biasa. Oke, pada hari ini kita membahas tentang jagat raya ya. Jagat raya itu apa sih? Jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur, terdiri atas berjuta benda-benda angkasa dan beribu-ribu kabut gas atau kelompok nebula. Kemudian kabut gas tersebut tersusun menjadi gugusan bintang. Jagat raya atau alam semesta adalah objek kajian bagi ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya untuk dipelajari. Nah, bagaimana proses terjadinya jagat raya? Ada 4 teori yang menyatakan teori pembentukan jagat raya ya, yaitu adalah teori steady state, terus oscillation theory, kemudian kembang kempis dan Big Bang ya. Terus ada alam raya kuantum. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ini ya. Ini gambarnya. Kita bahas tentang teori yang pertama, yaitu oscillation theory atau teori mengembang dan memampat. Nah, pada teori ini menyatakan bahwa jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali oleh massa yang mengembang yang disebabkan reaksi inti hidrogen. Nah, kemudian akibatnya terbentuklah galaksi-galaksi yang diperkirakan sudah berlangsung selama 30 miliar tahun. Sudah lama sekali kan? Kemudian galaksi-galaksi tersebut lama-kelamaan meredup kemudian memampat yang didahului dengan keluarnya pancaran panas. Nah, peristiwa mengembang dan memampat yang berlangsung terus-menerus itu terjadi sangat lama. Makanya teori ini disebut juga dengan teori mengembang dan memampat. Atau ada yang menyebut juga teori kembang kempis ya. Oscillation theory. Kemudian yang kedua itu teori steady state theory atau teori keadaan tetap. Nah, menurut teori ini jagat raya tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Ya, jadi alam semesta akan tetap sama sepanjang waktu. Nah, teori ini juga menyatakan alam semesta tidak terbatas dalam waktu dan memiliki kondisi yang sama dengan sebelumnya dan sekarang. Ya, jadi teori ini tuh banyak memiliki celah kekurangan. Contohnya ketika teori ini bilang alam semesta ini tidak berubah dan bukti bahwa alam semesta berkembang dan berbagai bintang baru bermunculan. Ini ya, steady state. Kemudian ini ya, teori Big Bang yang paling terkenal. The Big Bang Theory. Teori pembentukan alam semesta yang terjadi 13.700 miliar tahun yang lalu. Menurut teori ini, pada saat itu galaksi-galaksi saling berdekatan satu sama lain. Nah, galaksi-galaksi ini berasal dari satu massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Jadi, dalam teori Big Bang ini menyatakan bahwa dulunya itu hanya ada satu massa tunggal, ya, satu massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Nah, karena menyimpan suhu dan energi yang sangat besar ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sampai menghancurkan massa tunggal tersebut. Nah, akibat ledakan tersebut, banyak materi yang bertebaran ke segala penjuru alam semesta dalam bentuk serpihan.
Nah, intinya menurut Big Bang teori, alam semesta terbentuk karena adanya ledakan galaksi yang maha dahsyat. Nah, itu menurut teori Big Bang. Nah, jagat raya terdiri dari galaksi-galaksi. Sebagai anggotanya, galaksi itu isinya kumpulan dari planet, bintang, gas, debu, nebula, dan benda langit lainnya. Kita bisa deteksi keberadaan galaksi lewat teleskop ya. Ini. Jadi teori Big Bang intinya ya alam semesta itu terdiri dari massa tunggal yang memiliki energi yang sangat besar dan suhu yang tinggi. Kemudian terjadi ledakan yang maha dahsyat. Kemudian serpiannya bertebaran ke segala penjuru dan terbentuklah planet serta tata surya galaksi yang saat ini ada. Oke, kemudian yang terakhir ini teori alam semesta kuantum, alam raya kuantum ya. Ini teori yang terakhir. Teori kuantum didasarkan pada ide bahwa semua kemungkinan peristiwa memiliki probabilitas untuk terjadi. Tak peduli seberapa fantastis atau pandrinya peristiwa itu. Teori ini ditemukan pada tahun 1966 oleh William Lane Craig. William ini mengatakan bahwa alam semesta telah ada selamanya dan akan selalu ada untuk selamanya pula. Dalam teori kuantum, ruang hampa pada hakikatnya tidak ada. Yang ada adalah partikel-partikel subatomik. Jadi dalam teori alam raya kuantum ini menyatakan bahwa alam semesta itu sudah ada, ya, sudah ada selamanya dan selalu ada pula selamanya, tidak berawal dan tidak berakhir ini ya, teori alam semesta kuantum. Ini teori terakhir ya, dari teori pembentukan jagat raya. Nah, sampai sekarang pun belum dapat dipastikan bagaimana sesungguhnya jagat raya ini terbentuk. Teori-teori yang diutarakan oleh para ahli yang tersebut tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi teori itu selalu berkembang ya. Kita terus mempelajari perkembangan zaman dan ilmu serta perkembangan teknologi yang ada saat ini ya. Jadi sampai sekarang hanya itu yang telah dikemukakan oleh para ahli ya mengenai teori-teori pembentukan jagat raya. Ya, sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.